Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat diberikan keluangan waktu ya untuk melaksanakan video pembelajaran. Salam untuk mahasiswa semuanya dimanapun berada ya. Salawat beriring salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat menjalankan rutinitas ya sampai saat ini bisa dengan menjangkau dengan mudah untuk belajar mengajar walaupun hanya via video pembelajaran. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang dasar hukum penanggulangan bencana, khususnya di Indonesia. Dasar hukum penanggulangan bencana di Indonesia itu bisa kita merujuk ke websitenya resmi BNPB. Ini http-nya www.bnpb.go.id. Kemudian websitenya resmi Kemenkes dapat diunduh juga. Ini www.kemenkes.go.id. Ini langsung Ibu buka ya. Ini websitenya BNPB. Ini kita lihat ya, ini di beranda. Mahasiswa bisa melihat ini ada poin beranda, profil, layanan, berita, informasi publik. Nah, disinilah kita bisa dapat merujuk tentang produk hukum atau dasar hukum dari penanggulangan bencana itu sendiri. Di sini ada beberapa produk hukum, yaitu secara nasionalnya yaitu undang-undang, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, adanya keputusan menteri, kemudian peraturan kepala BNPB dan pembentukan BNPB itu sendiri. Sebelumnya Ibu telah men-share ya di classroom kita tentang undang-undang yang dapat kita pelajari dalam manajemen bencana untuk mata kuliah ini ya. Di sini kita lihat ya, ada 3 undang-undang yang dapat kita lihat, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 itu tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu yang sifatnya memang pengelolaan suatu wilayah. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini ada kaitannya dengan siklus manajemen pada bagian prabencana sebelum terjadinya bencana, yaitu adanya penataan ruang di suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang pernah Ibu share ya, apakah mahasiswa sudah membaca? Mohon ya dibaca, karena disitulah kita merujuk semua ya tentang bagaimana penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Ini bisa diunduh, tinggal klik aja di sini sehingga kita dapat mengaksesnya. Baik, itu adalah dasar hukum yang bisa kita merujuknya untuk penanggulangan bencana. Kemudian yang kedua, peraturan presiden itu ada 4, yaitu Peraturan Presiden Nomor 70, di sini ada tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu lebih sifatnya ke arah
kebijakan pemerintah ya. Kemudian yang kedua Peraturan Presiden nomor 8 itu tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sendiri. Kemudian yang ketiga Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2007 itu tentang badan koordinasi ya, yang memang sifatnya legislasi. Kemudian keempat Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. Ini boleh kita sekedar tahu ya bahwa ada peraturan presiden yang terkait dengan penanggulangan bencana itu sendiri. Tapi kita lebih fokus ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu sendiri. Kemudian bisa kita lihat lagi di informasi publik ini selain peraturan presiden, kemudian peraturan pemerintah. Nah, di sini kita lihat aja tentang peraturan pemerintah nomor 23. Di sini peran serta lembaga internasional dan lembaga asing ya. Ada keterlibatan antara lembaga internasional, misalnya bantuan-bantuan ya sifatnya internasional, misalnya dari WHO, dari Save Children atau dari ILO. Itu ada peraturannya nomor 23 ini ya. Kemudian kedua peraturan pemerintah tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Ya misalnya saat ini ya di Indonesia tengah jadi wabah, itu dari mana sih pendanaannya itu ada peraturannya yang mengatur tentang pengelolaan bantuan itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bagaimana penyelenggaraannya? Ini bisa mahasiswa unduh, ini boleh dipelajari ya. Ini terkait ini boleh juga diunduh. Kemudian produk hukum lainnya itu ada keputusan menteri. Kita hanya lihat ini ya apa aja ya. Ada satu keputusan menteri itu yaitu nomor 14 tahun 2006 tentang organisasi dan personalia Badan Koordinasi Nasional. Ini juga sifatnya yang legislasi ya. Mungkin kita hanya sekedar tahu tentang peraturan ini. Kemudian produk hukum lainnya yang mengatur tentang penanggulangan bencana yaitu ada peraturan kepala BNPB. Apa aja tidak bisa kita akses ya. Nah, ini mungkin yang sifatnya intern mereka, apalagi direvisi atau bagaimana. Kemudian produk hukum lainnya yaitu pembentukan BNPB itu sendiri. Itu mungkin kita hanya sekedar tahu saja. Baik, itu tadi dasar hukum penanggulangan bencana yang memang sifatnya nasional, yang dikeluarkan oleh presiden ya, undang-undang yang sifatnya nasional yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu masuk di websitenya BNPB. Ini ya bnpb.go.id. Kemudian ada juga dasar hukum terkait dengan bagian di kita ya, kesehatan, yaitu bisa diunduh di kemenkes.go.id. Nah, di sini bisa kita akses di unduh, pilih peraturan perundangan bidang kesehatan. Nah, kita klik. Oh, maaf ya, tidak dapat diakses juga. Kita ulang. Kita coba lagi peraturan bidang kesehatan. Nah, ini bisa. Kemudian kita
sini banyak ya tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, dan lain-lain. Bukan hanya bencana, tapi mungkin mahasiswa sekalian perlu ya undang-undangan terkait dengan kefarmasian atau bidang lainnya. Nah, ini dapat diklik di sini pencarian. Nah, kita maunya untuk saat ini bencana ya, kata kuncinya bencana, kemudian kita cari. Kita lihat. Nah, ini kita dapat produk hukumnya atau dasar hukumnya tentang penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh keputusan Menteri Kesehatan. Nah, ini ada 10 ya, ini kita lihat halamannya hanya 1, berarti ada 10 dasar hukum dalam penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama ini nomor 1653 ya, garing Menkes SK 12/2005, yaitu pedoman penanganan bencana bidang kesehatan. Nah, ini bisa di-download juga ini. Kemudian kedua tentang pedoman penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial masyarakat akibat bencana dan konflik. Kemudian yang ketiga, pedoman penanganan medis korban massal akibat bencana kimia. Nah, ini ada kaitannya juga ya kan dengan jurusan kalian, bencana kimia. Ya, baik misalnya yang pernah Ibu jelaskan di pertemuan pertama tentang konsep dasar bencana itu sendiri, misalnya bencana akibat ini ya, industri kimia yang memang akan menyebabkan terjadinya dampak terhadap lingkungan, nih, bencana kimia. Ada peraturan kementeriannya juga. Kemudian yang keempat, ada pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan. Ini terkait juga. Kemudian ini ada kaitannya dengan undang-undang nasional tadi yang sudah kita buka di websitenya BNPB, karena ini memang wajib kita ketahui dasar dari seluruh penanggulangan bencana ini ke nomor 24 tahun 2007. Kemudian ini ditandai ya undang-undang ini Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan. Ini tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan resiko bencana. Kemudian yang ketujuh, nomornya nggak Ibu bacakan ya untuk mempersingkat ya. Ini tentang pembentukan pemuda siaga peduli bencana. Kemudian yang 8, ini peraturan pemerintah. Ini bukan kementerian ya yang mengeluarkan, ini ada juga di yang telah kita buka tadi di websitenya BNPB UID, yaitu tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian ini Kementerian Kesehatan juga, yaitu tentang Juknis. Nah, ini seperti buku ya, petunjuk teknis pelayanan Jamkesmas bagi masyarakat miskin akibat bencana. Berarti pada waktu bencana ada petunjuk teknisnya juga. Ini diatur di nomor ini ya 1259 garing Menkes garing SK 12 tahun 2009. Yang terakhir yaitu Permenkes, ini Kemenkes juga tahunnya 2018, itu tentang penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini lebih sifatnya ke daerah ya, gitu. Mungkin pada saat itu terjadinya gempa bumi sehingga muncullah produk hukum ini. Nah, itulah tadi sedikit dasar hukum tentang penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Baik, kemudian di sini Ibu jelaskan lagi
legislasinya ya, bahwa secara formal di Indonesia ini yang bertanggung jawab terhadap bencana itu sendiri yaitu BNPB secara tertinggi ya, BNPB, di mana di provinsinya itu disebut BPBD, khusus di Aceh itu dibuat BPBA, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, itu khusus di Aceh ya. Yang tempat-tempat lainnya itu dibuat BPBD. Kemudian di daerah-daerah itu BPBD, kabupaten atau kota. Ini seperti diagram ini, BNPB ini adanya unsur pengarah dan unsur pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga BNPB provinsi juga ada unsur pengarah dan unsur pelaksana, serta BPBD kota begitu juga ada unsur pengarah dan unsur pelaksana. Nah, di sini kita lihat apa hubungan antara BNPB dengan Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang tertinggi Presiden di bawah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu. Nah, di sini ini yang tadi ya tertinggi itu BNPB. BNPB ini bekerja sama ya, maksudnya sejajar ini, sejajar dengan Kementerian Kesehatan bersama-sama. Misalnya pada saat ini kejadian bencana non alam ya, yang sifatnya pandemi, itu lebih berperan itu di Kementerian Kesehatan. Kemudian dari Kementerian Kesehatan yang di pusat itu ke Dinas Kesehatan Provinsi seperti kita di Banda Aceh, dan ke daerah kabupaten, misalnya Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Barat ya, dan lainnya. Itulah yang sebagai tombak ujung ya, sebagai ujung dalam pelaksanaan tugasnya gitu. Misalnya kegiatan-kegiatan yang di daerah-daerah. Begitulah hubungannya antara BNPB dengan Kementerian Kesehatan. Bukan tidak ada hubungannya, tapi mereka sejajar ini ya. Begitu juga dengan kementerian lembaga lainnya. Misalnya terjadi bencana yang sifatnya alam ataupun alam juga, itu kementerian lainnya juga turut bersama-sama melaksanakan penanggulangan bencana di Indonesia. Ini prinsip dasar penanggulangan bencana. Apa sih prinsip dasarnya? Bahwa prinsip dasar itu adalah pembelajaran dari tingkat global hingga nasional. Apa maksudnya? Ini cenderung biasanya bencana itu semakin sering di Indonesia, maka semakin kita peduli akan terjadinya bencana dengan banyaknya gempa atau terjadinya tsunami, ataupun seperti saat ini dengan banyaknya korban ataupun kasus terhadap COVID-19 ini, semakin kita peduli ya terhadap penanggulangan bencana itu sendiri. Kemudian frekuensinya yang semakin sering, ya kan? Dengan seringnya terjadi kasus COVID ini, sehingga pemerintah semakin pembelajaran juga semakin meningkat terhadap kejadian tersebut. Itu adalah pengalaman dari semakin seringnya terjadi bencana. Kemudian banyaknya wilayah terdampak semakin luas. Banyaknya daerah-daerah yang terjadinya gempa ataupun terjadinya meletus ataupun terjadinya kekeringan dan sebagainya. Itu menjadi pembelajaran yang dari yang global hingga
sifatnya nasional. Kemudian jumlah korban jiwa yang semakin meningkat, ya kan? Sekarang kasus sudah meningkat. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu ya, kita berdoa bersama-sama. Kemudian kerusakan harta benda makin meningkat, infrastruktur dan lingkungan semakin meningkat. Dengan meningkatnya itu kita semakin mau gitu mengetahui penanggulangan bencana itu sendiri gitu. Kemudian memundurkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan hasil pembangunan. Kemunduran ya kesejahteraan, di mana misalnya kesejahteraan masyarakat di saat bencana itu di mana mungkin terdampak yang sifatnya ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sehingga disitulah kita semakin mempelajari secara global hingga nasional terhadap penanggulangan bencana. Kemudian ada juga prinsipnya pembelajaran atas dasar pasca bencana, setelah bencana ya. Di sini bencana mengakibatkan hasil-hasil pembangunan rusak lenyap akibat lebih jauhnya masyarakat kehilangan kesempatan hidup secara layak dan bahkan sebagian menderita putus harapan ya, trauma dari misalnya tsunami tahun 2004 itu membawa kita pembelajaran ke depannya buat anak cucu kita itu bagaimana ketika mereka sudah berpengalaman di tahun 2004 itu menceritakan kepada generasi tentang kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Itu merupakan pembelajaran pasca bencana. Kemudian pengerahan sumber daya dalam situasi darurat yang umumnya sulit dan penuh tekanan hanya terfokus pada penyelamatan dan pertolongan. Itu prinsip bencana yang sifatnya pembelajaran dari setelah bencana atau pasca bencana. Kemudian upaya pembangunan baik dalam skala kecil atau besar akan kembali dari nol. Jelas ya, jika terdampak misalnya tsunami itu sendiri, kita dari nol kembali gitu membangun, baik itu infrastruktur yang sifatnya pribadi atau infrastruktur yang sifatnya pemerintah. Itu adalah merupakan suatu pembelajaran dari pasca bencana itu sendiri. Nah, di sini mungkin sudah prinsip bencana itu di Aceh itu tahun 2009 ya, pernah Ibu dapatkan dari BPBA juga, bahwa prinsip dasar terkait ini lebih terkait ke gempa dan tsunami ya. Itu adanya kita ada sadar ilmu. Kita tujuan mahasiswa itu sendiri dipelajari manajemen bencana ini agar mahasiswa sendiri itu adanya bekal ilmu pengetahuan terkait dengan pengetahuan bencana. Ini sangat dipengaruhi ya, karena dengan adanya pengetahuan maka sudah tahu pada saat pandemi ini ya, kalian sudah tahu ini ternyata bencana juga ya, bencana yang sifatnya non alam seperti itu. Mungkin di saat tsunami yang di tahun 2004 itu di seluruh mungkin warga yang musibah atau apa itu mungkin karena kurangnya pengetahuan ya waktu masa itu gitu. Kita belum tahu sama sekali apa itu tsunami di tahun itu gitu. Dengan pembelajaran ke depan ini kita sudah mengerti ya bagaimana tsunami itu jika terjadi gempa beberapa menit kemudian kita harus menyelamatkan diri menjauh dari pesisir pantai gitu. Nah, waktu tahun 2004 itu bahkan si penduduk itu ketika ini malah mendekati pantai gitu, sehingga memakan korban yang sangat banyak. Mari kita belajar bagaimana kondisi lingkungan dan apa yang harus dilakukan ya. Masya belajar dari pengalaman Masya lalu, sehingga
bisa sebagai pengetahuan ke depannya. Kemudian sadar smong. Ini smong ini sering mungkin mahasiswa yang ada di Semelu atau sering ya, di Semelu itu walaupun tingkat daerahnya di pulau, tetapi pada saat tsunami itu angka korban yang itu sedikit gitu, karena mereka sudah ada budaya ya nandong ya, di saat bayinya juga sudah ada nyanyian seperti yang pada intinya ya, pada saat terjadinya air naik itu kita suruh lari ke daratan yang tinggi. Itu mungkin di Semelu ada ya nandong itu juga sadar smong. Dimanapun kita berada di wilayah Aceh, tempat yang rawan gempa itu bersiap siagalah dalam menghadapi lari. Ketika gempa itu kita langsung harus segera gitu untuk mencari tempat yang tinggi. Kemudian kita sadar gempa gitu, dimana posisi tempat kita yang misalnya rumah ya bertingkat, itu segera mencari tempat yang lebih aman. Nah demikian pertemuan kita. Nah ini pertemuan yang ketiga ya dalam silabus tentang dasar hukum penanggulangan bencana. Baik, terima kasih untuk mahasiswa semua yang telah menyimak video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika nanti ada yang didiskusikan, mohon ya di-share di classroom. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.